Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, firman Tuhan ini disampaikan Paulus kepada jemaat yang berada di Tesalonika, karena di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai yang ke-5, di Tesalonika orang Yahudi biasa melakukan ibadah kepada Tuhan dan Paulus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, Paulus memberitakan mengenai Yesus yang lahir, mati dan bangkit. Nah, di sini ada orang yang menerima, tetapi ada juga yang tidak menerima hal itu. Dan orang Yahudi yang tidak menerima hal itu mengacau dan menyerbu rumah Yason untuk membuat Paulus dan Silas ini disiksa dan dibunuh. Nah, dalam pembacaan pada pagi hari ini saya akan membagikan 3 poin dalam firman Tuhan pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, sehingga kita melihat dalam keadaan yang tidak menyenangkan karena orang-orang Yahudi yang tidak menerima pengajaran Paulus dan Silas ini, Paulus tetap mengatakan untuk bersukacita. Seperti ketika Paulus ada di dalam penjara pun ia tetap berkata di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, bahkan ia mampu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-23. Dia mampu menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nah, dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kita harus bersukacita di dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan. Nah, hal inilah yang ditunjukkan oleh Paulus bahwa dalam kesesakan yang dialami saat keadaan yang tidak menyenangkan karena disiksa di penjara, tetapi ia tetap sabar sukacita. Dengan adanya sukacita dalam hidup kita, maka akan ada semangat, karena sukacita itu bagaikan hati yang gembira yang mampu menjadi obat yang manjur. Kalau kita melihat dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, adalah obat dalam setiap kehidupan kita ketika kita bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Nah, Paulus hendak mengajar kita agar dalam situasi seperti apapun kita harus tetap bersukacita, karena dengan bersukacita itu akan dapat kita untuk terus mengiring dan melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena jika masalah-masalah yang ada dalam hidup kita membuat kita tawar hati, maka kita tidak akan mampu untuk melewati setiap permasalahan yang ada. Tapi kita tetap bersukacita karena kita percaya Tuhan yang bersama kita. Nah, yang kedua adalah tetaplah berdoa. Nah, berdoa adalah satu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun pada saat ini mungkin Tuhan belum langsung menjawab apa yang kita doakan, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap berdoa seperti Daniel yang berdoa 3 kali sehari. Dalam Daniel 6 ayat 13 dikatakan Daniel berdoa 3 kali sehari. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat yang pertama, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, karena dengan doa ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada mujizat yang dapat terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah tanda kita untuk berterima kasih
kepada Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan berikan. Apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan. Tidak perlu kita berteriak untuk bersyukur, tetapi ucapkan dalam hati ketika kita ada dalam keramaian ataupun dimanapun kita berada, kita tetap bersyukur, karena dengan ucapan syukur maka ada keselamatan yang daripada Tuhan, dalam Lukas 17 ayat yang ke-15. Nah, kalau kita melihat bagaimana Bapak Ibu seperti Ayub juga dalam keadaannya yang begitu menyedihkan, karena segala kepunyaannya lenyap, bahkan semua istri anaknya meninggalkan dia. Dikatakan Ayub tidak mengutuk Tuhan, tetapi Ayub tetap mengucap syukur atas segala keadaannya, karena ia tahu bahwa di balik semuanya itu Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah untuk kehidupannya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kita dapat bersuka cita, terus berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah Engkau menuntun setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini Engkau menolong kami. Kami percaya Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus.